dan ini adalah Mbak Rini Aprilianuan. Halo. Mbak Rini Apriliani, kakak kita semua di salah satu organisasi anak masjid di yang semoga hits ya, amin. Hitsnya tapi jangan di dunia ya, jadi nggak usah disebut. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang di sesi Q&A dari podcast aku Live Gems. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu Live Gems itu apa sih? Jadi sebenarnya aku tuh sering tergelitik gitu sama hal-hal kejadian kecil yang ada di sekitar yang qadarullah Allah tampakkan gitu sama aku gitu. Seperti itu. Jadi pengennya sih hikmah yang ku dapat ku share seperti itu. Motivasinya apa? Nggak ada motivasinya ya berbagi gitu. Kalau ada temanku pernah bilang viralkanlah kebaikan, jangan sampai kalah dengan keburukan gitu ya. Semoga ini kebaikan ya. Amin. Kalau ada kebaikan diambil aja. Amin. Ya Mbak Marin. Ya siap. Pasti ada kebaikannya kalau tadi siang. Allah. Oke, teman-teman semuanya. Jadi Live Gems pertama kita waktu itu sharingku tentang sebuah tulisan kutipan gitu yang cukup menggelitik buat aku gitu, bunyinya the biggest communication problem is when we listen to reply not to understand. Jadi masalah komunikasi terbesar itu adalah ketika kita mendengarkan untuk menjawab, bukan untuk memahami, seperti itu. Dan di situ aku waktu itu berawal dari WA storyku, Mbak. Aku jawab di situ, ini aku banget nih, sisi maskulin aku berkata gitu kan, bahwa aku tuh biasanya kalau denger orang cerita, aku suka pengen langsung ngasih nasihat gitu. Aku suka langsung pengen ngasih solusi aja gitu kan, udah dia ngomong apa, ini butuh nasihat ya, itu tuh pikiran tuh kayak gitu tuh, Mbak. Makanya aku bilang di situ itu sisi maskulinku gitu. Dan karena aku sedang dalam fase hijrah menuju lebih feminin gitu kan, jadi aku pengen share inilah karena feminin ceritanya. Iya Mbak, lihat dong aku pakai jaketnya ya. Nah, I'm still feminin Mbak, berusaha. Oke, jadi teman-teman dari situlah berangkat kemudian diskusinya tentang maskulinitas dan femininitas. Gitu Mbak, mungkin sebagai awalan. Nah, aku mengundang sengaja Mbak Rin gini karena beliau ngasih input banget gitu ya dari tulisan aku. Mbak Rin, terima kasih gitu kan. Oke Mbak Rin, langsung aja deh. Aku pengen denger gitu inputannya biar teman-teman juga dapat apa sih another point of view gitu dari apa dari itu sisi gitu. yang berbeda gitu. Iya betul dong, harus banyak belajar. Oke, thank you Mbak Desi sebelumnya udah menghadirkan aku di sini, Masya Allah. Sebenarnya bukan aku yang sharing, justru aku punya banyak pertanyaan dari apa ya sudah Mbak Desi share di podcast sebelumnya, dan aku sempat baca-baca WA story-nya juga gitu. Masya Allah banget, luar biasa itu. Tapi ada beberapa yang jadi pertanyaan dari aku sih, khususnya bukan karena aku apa ya, bukan sebenarnya bukan perbedaan pendapat, tapi apa yang kamu share itu mungkin aku nggak tahu ya, aku tuh lebih dominan sisi feminim atau sisi maskulinnya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang aku agak kurang setuju aja gitu. Boleh. Entah kalau orang lain ya mungkin karena apa yang aku rasain beda gitu. Sebenarnya gini, kalau tadi bahasannya karena ada hal yang menggelitik, we are tend to reply dan apa tadi? Dan understand. Dan understand gitu ya. Nah, apa sih hubungannya kalau misalnya kita reply langsung dengan femininitas atau maskulinitas? Ya, jadi kalau menurut aku Mbak, kalau kita berusaha untuk langsung menjawab tuh itu kayak sisi cowok banget sebenarnya. Misalnya aku sharing nih sama Mbak Desi, terus yang ada di pikiranku tuh aku berusaha untuk apa ya solusinya nih buat Barin gitu. I see. Jadi ketika kita dengerin sharingnya orang, terus kita mau ngasih solusi, itu sebagai bentuk sisi feminin, sisi maskulin kita keluar gitu. Ya kurang lebih kayak gitu Mbak. Jadi biasanya kalau orang-orang kan orang maskulin itu dia males ya dengerin cerita orang biasanya gitu kan, seperti langsung itu. ngasih solusi itu. Iya, apa sih ini? Masalahnya gitu doang. Masalah gitu doang. Ya udah begini aja kan gitu kan ya. Jadi pokoknya ya tadi karena dia by default dia pengen jadi pemecah masalah gitu kan. Solutif ya. Solutif kayak gitu. Jadinya tuh udah aja gitu kan, langsung aja
aja apa nih solusinya gitu kan, seperti itu. Padahal yang mungkin kan kalau kita perempuan lebih suka ya didengerin kan, kita kan Betul. dipuas-puasin gitu ya, kita mau ngomong apa lu dengerin aja lah, gue juga tahu solusinya pas gue ngomong sesungguhnya kan gitu ya. Kita dapati kayak gitu gitu. Aku pribadi sih kalau misalnya aku punya masalah gitu ya, atau ada hal unek-unek, kadang tuh buat aku solusinya sendiri adalah cuma aku butuh waktu untuk didengerin gitu. Jadi nggak misalnya kan perempuan banget itu mas. Jadi misalnya aku punya masalah, sebenarnya aku tahu sih harusnya solusinya ngapain, apa, harusnya ngapain gitu ya. Tapi kadang tuh aku cuma butuh didengerin dulu. Terus kalau misalnya udah dengerin, nanti aku juga ngerasa kayaknya ini solusi aku udah tepat gitu. Kadang tuh kita nggak butuh solusi dari orang lain, kita cuma butuh momen buat sharing, duduk bareng, curhat. Kalau udah kayak gitu, udah keluar semua unek-unek, udah jernih, terus kita udah bisa cari solusinya sendiri. Sebenarnya itu sih kalau aku. Kadang karena kita mentoknya nggak bisa lihat solusi itu pas kita itu masih semua tersimpan di kita gitu, perlu rilis gitu kan. Ya tahu sendiri ya, kita perempuan tuh kan butuh ngeluarin 20.000 kata gitu kan. Dia karena mungkin belum keluar, jadi kita jadi kurang produktif ya untuk dan nemuin kenapa solusinya. kemudian laki-laki cutting short pengen langsung ngasih solusi, karena mereka kan cuma 7.000 kata mbak. Gitu. Jadi itu yang menurut aku itu sisi maskulinku yang keluar gitu. Dan menariknya mbak, ternyata perempuan sekarang itu kayak gitu kan ya. Jadi maksudnya tuh kita tuh cenderung langsung memberi komen, bukan hanya memberi solusi, komen lah, julid lah, ngambil kesimpulan sendiri lah, dan seterusnya. Jadi belum menjadi pendengar yang baik dulu, langsung udah ngasih solusi gitu. Padahal belum tentu pokok permasalahannya di situ ya. Padahal tadi yang mbak bilang kan, kalau misalnya ternyata kita itu sangat butuh didengarkan, kita cuma mau didengerin kok. Betul. Dan sesungguhnya kalau kita memang demikian, kita bisa jadi harus jadi pendengar yang baik sebelumnya, ya nggak sih? Tapi sebenarnya sisi maskulin itu muncul berdasarkan apa sih mbak? Kenapa gitu ya? Kenapa maksudnya gini? Kalau misalnya aku nggak tahu ya, apakah itu natural muncul karena social background kan, atau latar belakang keluarga yang membentuk dia jadi karena mungkin di lingkungan keluarganya banyak masalah, terus dia dituntut untuk mencari solusi gitu kan. Nah, apakah itu kemudian membentuk dia memunculkan sisi maskulinitasnya secara otomatis gitu? Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dengerin podcast kita kemarin, aku udah sedikit jelasin tuh tentang apa sih femininitas, apa sih maskulinitas. Jadi aku anggap udah tahu ya gitu. Terus pertanyaan menarik, kenapa tuh bisa terjadi maskulinitasnya lebih besar gitu. Aku sedikit kasihkan di podcast itu bahwa ternyata ya tadi ada tuntutan pekerjaan, kita jadi wanita karir dan sebagainya. Dan termasuk tadi benar mbak kata mbak, background keluarga itu juga penting. Aku contohnya, aku tuh dulu sangat maskulin dan aku bangga loh dengan ketomboyan aku mbak. Orang tuh SMP, SMA gitu ya, teman-temanku ngelihat dari jalan gitu jauh, itu mbak Desi tuh kenapa? Karena jalanku cowok banget. Serius. Dan aku jalan aku jalan sama kakakku bilang ke aku, kakakku tuh laki-laki, bilang ini bodyguardku. Bukannya kakakku yang jadi itu, tapi aku jadi bodyguardnya gitu kan. Dan oh iya, tadi benar background keluarga, kakakku tuh semua 3 laki-laki, jadi tahu banget ya, maksudnya supply maskulinitas dari kakak-kakak tuh pilihan lagu, cara berpakaian dan sebagainya tuh tidak langsung, secara tidak langsung berpakaian. Terus mamaku tuh strong, mamaku tuh perempuan tapi kuat, jadi pengaruhnya sangat kuat di keluarga gitu kan, seperti itu. Yang paling struggle dan sebagainya, aku tidak meniadakan peran ayahku ya, ayahku juga maskulin gitu kan, seperti itu gitu. Tapi aku punya banyak sekali suplai maskulinitas gitu kan, bukan hanya dari ayah dan kakak-kakak laki-laki, tapi juga dari ibu gitu kan, sosok perempuan yang sangat kuat gitu kan, seperti itu gitu. Jadi itu membentuk, belum lagi di dunia kerja, belum lagi di dunia organisasi gitu kan, seperti itu. Yang karena aku kecenderungannya jadi vokal, dominan dan sebagainya, banyak yang kita kebetulan kita berdua seringnya teman-teman di organisasi itu dulunya gitu ya bilangnya Mbak Desi Mbak Rini strong gitu kan dan sebagainya. Iya kayak gitu. Tapi gini Mbak, maksudnya masalah nggak sih ketika sisi maskulinitas kita lebih dominan dibandingin feminitas? Maksudnya gini, ya seperti yang aku bilang tadi, itu kan terbentuk secara otomatis ya, entah dari social background, family background gitu kan, atau lingkungan kantor yang memang membutuhkan kita untuk berpikir keras dan berpikir cepat untuk mencari solusi. Jadi kita jadi seseorang yang solutif banget gitu. Nah, ketika itu membentuk karakter kita secara otomatis, itu jadi masalahkah gitu? Padahal secara tampilan mungkin kita masih yang ini kita suka pink gitu, misalnya, atau terus kadang suka cantik dan seterusnya, itu sisi feminitas kita. Kadang kalau
kalau tipikalnya aku ya mungkin orangnya terlalu gercep gitu, suka nggak sabaran kalau misalnya dalam hal-hal tertentu nggak terlalu mengandalkan cowok-cowok untuk langsung ini aku suka bereaksi sendiri, entah ngangkat-ngangkat iya benar, lama banget nih sebenarnya gitu. karena ya itu mungkin terbiasa di rumah itu udah harus bisa menyelesaikan sendiri, harus rapi, harus ini, harus itu. Jadi ketika aku melihat sesuatu yang berantakan, meskipun itu agak hard untuk aku handle sendiri, ya aku handle sendiri gitu. Meskipun aku harus mengangkat. Apakah itu jadi terlihat aku lebih maskulin gitu, atau penempatan sisi maskulinitas dan feminitasnya tidak sesuai? Nah, pertanyaan menarik Mbak Rin, dan itu penting bagi kita. Sebenarnya bermasalah nggak sih kalau maskulinitas kita lebih besar kan gitu? Terus salah tempat kah dan seterusnya kan gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya masalah itu mungkin saat ini nggak terasa Mbak. Seperti itu, belum terasa gitu ya. Baru terasa itu, atau kita dapat sign-sign dari Allah nih. Contohnya aku merasa itu bermasalah ketika tadi mereka tuh takut gitu ya. Yang namanya laki-laki Mbak, mereka itu kan butuh tadi ya didewakan tanda kutip gitu ya. Mereka butuh mimpin, mereka butuh melindungi. Itu adalah sisi mereka, maskulinitas mereka perlu terasah. Ketika mereka mendapati di lingkungan kerjanya, di lingkungan organisasinya ada perempuan-perempuan yang sangat powerful, mereka jadi merasa tersingkirkan. Iya, dan mengecilkan peran mereka. Saat ini mungkin kayaknya kita biasa aja karena nggak terdampak langsung sama kita. Tapi yang kasihan adalah, dan ini sudah terjadi sesungguhnya di masyarakat, problematika umat terbesar saat ini itu adalah ketika kita tidak bisa menempatkan tadi Mbak, atau tepat proporsional komposisi feminitas sama maskulinitas kita. Kita terbiasa kerja, ya kan, cari nafkah gitu kan, karena kita dulu dididik sekolah untuk bekerja, ngejar wanita karir, itu kayaknya hebat, mengaktualisasikan diri, Kartini lah ya, seperti itu. Tapi kita kemudian lupa sama peran-peran keperempuanan kita gitu kan, masak kah, mengatur rumah tangga lah, dan seterusnya gitu kan, melayani kakak, melayani ayah di rumah gitu kan, di rumah kita lupa karena kita harus pergi keluar untuk bekerja gitu kan. Seperti itu, di rumah kita udah ngerasa udah capek, ngapain lagi gitu kan. Apalagi sekarang eranya tinggal GoFood, kok nggak bisa masak gitu kan, banyak yang instan dan seterusnya. Hal-hal demikian gitu kan yang membuat kita semakin nyaman gitu. Saat ini kita nggak terasa, tapi kalau kita mau baca apa yang terjadi di lingkungan kita dapati ternyata itu karena fitrah feminitas dan fitrah maskulinitas yang salah tempat. Yang tadi ketika di organisasi misalnya, sebenarnya kan itu sarana buat bapak-bapak ya, calon bapak-bapak, untuk mereka mengasah maskulinitasnya kan, karena mereka di organisasi itu mereka belajar ngatur orang, belajar memimpin, belajar memikul tanggung jawab dan sebagainya di sebuah organisasi atau di lingkungan kerja. Seperti itu. Lalu kemudian ketika mereka ketemu macam-macam kita yang sangat powerful, kita lupa tempat dan sebagainya, lupa menempatkan, mereka jadinya yang harusnya terlatih tuh terasah rasa tanggung jawabnya, terasah untuk memikul beban, menanggung resiko dan sebagainya. Mereka yang terjadi adalah kecil lagi. Atau bukan kita lah, kita nggak bisa, kita kan baru satu part gitu kan dari kehidupan dia di sekolah misalnya, atau di rumah gitu kan, seperti itu. Yang kita lebih cepat balik, tapi kita nggak disiapkan untuk akil gitu kan. Anak-anak itu mereka usia bekerjanya sekarang 25, padahal dulu zaman Rasulullah pemuda itu usia 14-15 tahun udah jadi panglima perang, udah jadi pemimpin, udah akil gitu, udah bisa memikul beban gitu. Itu laki-lakinya gitu kan. Banyak pemuda Islam gitu kena di masa jayanya Islam itu karena pas proporsional menempatkan maskulinitasnya gitu kan, bahwa yang laki-laki maskulinitasnya tadi perlu, kalau ada seorang guru bilang 75% gitu kan, feminitasnya 25%. Kita perempuan, feminitas kita yang harus lebih menonjol dibandingkan maskulinitas gitu. Berarti besok-besok kalau misalnya, khususnya nih ya, kalau kita dalam satu lingkungan yang ada cowok-cowoknya, bukan berarti kita nggak care, nggak peduli, ya udah kita biarin aja mereka yang bereaksi sendiri ya. Untuk handle, oh ini kalau memang kerjaan cowok, ya udah biar terasa sendiri. Betul, karena kita harus kasihan sama mereka. Tapi ketika kita melakukan itu, mereka merasa terabaikan nggak sih biasanya? Maksudnya Mbak? Ya maksudnya kalau misalnya kita mengambil peran mereka gitu ya. Ya iya tadi, ya mereka ngerasa oh aman aja, dia bisa kok gitu ya. Yang kasihan sebenarnya bukan untuk kitanya Mbak, nanti mereka akan punya istri yang perempuan,
mereka punya adik yang jadi nggak perempuan, terlatih gitu iya ya. jadi nggak terlatih karena mereka mendapati oh perempuan itu udah cukup strong gitu, aku ketemu laki-laki dalam wujud perempuan gitu kan. Tapi ini bukan bicara itu ya. Nah dan tadi ya aku sempat bilang kan feminitas yang sudah sangat cedera tadi, misalnya dia nggak sadar, alhamdulillah kita aku lah contohnya, aku sadar oh iya aku terlalu maskulin gitu kan, terlalu strong gitu kan. Mereka yang nggak sadar nanti yang terjadi adalah kehidupan pernikahannya hambat. Kenapa? Karena laki-laki nih, terus habis itu istrinya sangat strong, yang harusnya laki-laki tugasnya mengayomi, melindungi, menyayangi, dia ketemu perempuan yang nyari nafkah, bahkan gajinya lebih besar, memimpin perusahaan, dan kita lepas dari ngaji misalnya, kita nggak paham ilmu misalnya, kita lupa menempatkan diri bahwa di rumah tugas kita taat gitu kan, seperti itu. Belumlah sampai ke rumah kita, ketika deal-dealan kita siap nurut nggak sih sama suami kita di eranya sekarang. Tadi lah berangkat dari komunikasi tadi, kita nih dinasehatin sama kakak laki-laki, dinasehatin sama orang tua, ayah lah, seperti itu. Kita tuh lebih pengen cepet jawab atau kita dengerin iya, oke, dan sebagainya, ya nggak sih mbak? Iya betul. Ya kan? Ada yang ketawa di suri nih mbak, sore. Kita kan cenderung bereaksi gitu kan, dan itu adalah salah satu indikasi bahwa yang sedang bermain maskulinitas kita sesungguhnya, ketika kita tidak sedia mendengarkan oh iya, melembutkan hati kita untuk mendengarkan nasihat, melembutkan hati kita untuk mendengarkan dan mendengarkan curhatan orang lain dan seterusnya gitu, untuk memahami apa sih sebenarnya yang ada dalam hatinya gitu kan, seperti itu. Jadi intinya kita sebagai perempuan fitrahnya harus lebih banyak mendengar dulu untuk memahami ya mbak. Iya ya, Meskipun di part-part tertentu ya kita juga bisa juga memberi solusi gitu, cuma iya. lebih ke proporsional aja ya. Betul. Dan tadi mbak termasuk memberi solusi, hati-hati ya. Tadi kan kita bicara di awal tentang apa tuh mbak? we tend to reply dan to understand gitu kan, not to understand gitu kan, seperti itu. Nah laki-laki beda tuh sama perempuan. Laki-laki kan tadi mereka kalau punya masalah, kita kalau punya masalah pengennya curhat gitu kan, tadi harus keluar gitu selesai ya. sampai Betul. Dan kalau laki-laki menariknya, mereka kalau punya masalah karena mereka mau selalu tampak hebat, bela king tadi gitu kan, mau didewakan dan sebagainya. Kalau punya masalah, mereka cenderungnya mereka narik diri ke gua, diem. Mereka mungkin pergi dulu, mereka mungkin lagi main games. Itu sebenarnya salah satu cara mereka untuk sebenarnya menetralisir dirinya gitu kan, dan seterusnya. Jadi hal-hal demikian lah kita belajar banyak gitu. Dan hati-hati kita memberikan solusi ketika laki-laki curhat. Laki-laki curhat atau apa, dia tuh sebenarnya cuma mau cerita aja, dan kalau kita mencari solusi, memberikan solusi tidak pada tempatnya, itu mengecilkan lagi perannya. Karena dengerin aja, misalnya contohnya aja nih, naik kendaraan, kita kan beloknya bukan ke situ lagi, kita kan cerewet ya, benar ke sini dan sebagainya. Itu laki-laki kalaupun salah gitu ya, dia beloknya ini dan sebenarnya muter-muter dan sebagainya, diemin aja, jangan dikasih solusi, jangan dikasih itu, karena dia perlu merasa hebat di depan perempuannya. Really, perempuannya ini adik ya, perempuannya ini bukan hanya istri gitu, kita dan sebagainya gitu, dia harus merasa hebat di depan ibunya gitu kan, seperti itu. Dan itu sangat mengasah maskulinitasnya, karena kita butuh pemimpin saat ini. Kita krisis pemimpin karena kita tuh terlalu maskulin perempuannya, nggak bisa kita percaya 100% gitu. Iya, tiadakan tuh itu. Maksudnya kita nggak bisa misalnya ngebantah, aku suka warna pink, aku suka tampil cantik, aku suka kerapian, ngerasa kita nggak. Tapi tadi sedikit banyak feminitas kita tergerus kok, kalau secara apalagi pemikiran kita mungkin betul, pemikiran ya, atau secara tadi karakteristik dalam gitu. Dan nggak berarti karakteristik itu nggak bisa dirubah, dia sangat bisa dirubah teman-teman. Tadi kalau kita dengan ilmu kan ya, semua tuh dasarnya ilmu kok. Aku nih saat ini, aku kan mbak tahu ya, aku strong banget, tapi ya maksudnya seperti dirimu gitu kan. Tapi semakin kesini aku semakin menyadari, oh iya Desi gitu kan, mulai dengerin, mulai iya aja yang pengennya ngebantah. Alhamdulillah qadarullah ya, karena mungkin niatan kita pengen berubah, pengen jadi lebih baik. Aku sekarang di lingkungan kerja misalnya mbak, di posisi yang aku
ya walaupun dikasih amanah yang ini gitu ya, tapi aku memposisikan diri untuk oh iya maunya apa, gimana gitu, dan jadi kayak lebih mengakomodir. Kalau dulu tuh punya visi, nggak bisa harus ini dan seterusnya gitu kan. Aku lagi mengasah itu gitu ya, itu demi kebaikanku sendiri gitu kan. Kan kita one day kita akan jadi ibu. Wah, Kayak gitu. ya. Masya Allah ya Mbak ya. Ya, aku paham Menarik sekarang. sebenarnya, menarik sekali gitu kan. Gimana cara mengasahnya, why, dan itu hanya satu sisi ya teman-teman. Silakan kulik deh maskulinitas sama femininitas. Aku sudah Iya. cerita juga di podcast beberapa yang jadi influence aku bicara tentang ini. Ya Masya Allah, menarik banget. Dan secara tidak langsung aku pun menyadari itu gitu, bahwa secara tampilan mungkin kita lebih Perempuan feminim, tapi banget. ternyata jiwanya, karakternya Ya, gitu ya, pola dalemannya. pikirnya, ya. Pola pikirnya ternyata ya seperti yang Mbak Desi bilang tadi, mungkin aku juga termasuk salah satu yang maskulinitas itu. Jadi apa-apa terlalu reaktif, apa-apa terlalu langsung ngasih solusi, enggak Pengennya terlalu- nyanggah Betul, gitu kan, betul. enggak itu salah. Wah, hati-hati teman-teman. Itu kita sudah menegasikan peran, maksudnya kita sudah tanpa sadar mencerabut maskulinitas dari sosok lelaki yang ada di sekitar kita. Jangan salahkan kemudian ketika kita sekarang krisis kepemimpinan, jangan salahkan kemudian ketika saat ini kita banyak kan kalau statementnya Ibu Eli Risman, fatherless country, karena kita sebenarnya punya peran untuk mencabut peran-peran ayah itu di rumah. Secara tidak langsung kita melumpuhkan peran mereka ya. Yes. Oke, intinya adalah kita sebagai perempuan untuk lebih mengasah feminitas kita, kita harus lebih banyak mendengar dulu. Amin. Ya. Untuk part ini ya komunikasi, yuk belajar latihan mendengar. Betul, untuk lebih banyak mendengar dulu, baru kita mulai analisa tuh sebenarnya apa problemnya. Terus kita perlu ngasih solusi yang berlebihan atau enggak gitu. Oke, intinya banyak mendengar. Oke Mbak, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Dan Sharingnya. di sini aja sebenarnya aku masih ada sisi maskulinitas ya. Kenapa tuh? Tadi aku cuma pengen jawab aja. Aku bukannya dengerin Itu kan rulesnya Q&A. Jadi aku yang bertanya, kamu yang menjawab. Itu udah aturan mainnya. Jadi nggak menyalahi sisi itu. Benar-benar, amin. Oke. Mungkin itu dulu ya Mbak ya. Kalau Itu aja. teman-teman ada pertanyaan lagi, mau kita ngobrolin apa, boleh banget sih. Mau ngobrolin apa Boleh kayak next tema orang-orang. ya Mbak Desi. Boleh. Aku Jadi pengen itu dong, next tema dong, Apa tuh? insecure. insecure, oke, kita bahas ya. Insekuritas tuh apa sih? Asuransi kah, sekuritas? Gak bohong. Oke, nanti kita akan bahas lagi teman-teman di live jam berikutnya. Semoga kita selalu jadi pembelajar dimanapun, kapanpun gitu ya. Allah hadirkan sebenarnya hikmah-hikmah gitu kan, yang sebenarnya bentuk tarbiyah dari Allah. Semoga kita selalu dibukakan tabir-tabir ilmu yang baru gitu ya, dan terus diperkokoh lagi ilmu-ilmu yang ada untuk kita mudah dikuatkan untuk mengamalkan itu semua. Silakan belajar lagi, kulik lagi. Kita cuma sharing ya Mbak ya. Ini cuma 2 point of view gitu Jangan kan, pernah pasti lewatkan banyak. sharing ini karena manfaatnya banyak banget. Amin. Bye bye. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.